If I was you, I'd wanna be me too. Itu kan kalimat second conditional, tapi kenapa dia bilang if I was you? Bukankah seharusnya if I were you? Dalam video ini aku akan menjelaskan apa itu conditional type 2 dalam bahasa Inggris dan bagaimana menggunakannya. Coming up. Selamat datang di English with Ilham yang akan membantu kamu lebih memahami bahasa Inggris. Di segmen ini dibahas berbagai materi atau topik bahasa Inggris. Jadi buat kamu yang baru atau ingin lebih menguasai bahasa Inggris, silakan subscribe. Di video ini aku akan menjelaskan apa itu second conditional atau conditional type 2, susunan atau structure kalimatnya seperti apa, dan kapan kita menggunakan second conditional. Di akhir video juga bakal ada kuis sebagai instrumen evaluasi untuk pelajaran hari ini. Yuk kita mulai. Kata if dalam bahasa Inggris berarti jika, atau kalau, atau seandainya. Kata if ini sering dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan yang berlawanan atau berbeda dengan kenyataan. Dan kalimat yang menggambarkan situasi atau keadaan yang berlawanan atau berbeda dengan kenyataan disebut kalimat conditional atau pengandaian. Kalimat conditional yang aku jelaskan kali ini adalah conditional type 2. Contoh kalimatnya, jika aku punya banyak uang, aku akan membeli kapal pesiar. Kalimat ini menyiratkan bahwa aku tidak punya banyak uang dan aku tidak akan bisa membeli kapal pesiar. Contoh lain, seandainya cuaca hari ini cerah, aku akan pergi piknik ke pantai. Artinya, cuaca hari ini tidak cerah dan aku tidak bisa pergi piknik ke pantai. Kalimat conditional type 2 memiliki dua bagian. Bagian pertama, yang dimulai dengan kata if atau disebut dengan if clause, menggambarkan sebuah situasi atau keadaan. Bagian kedua, yang disebut dengan result clause atau klausa hasil, menggambarkan hasil jika situasi atau keadaan yang disebut pada bagian pertama adalah benar. Jadi, struktur kalimat conditional type 2 adalah if plus past simple, koma, dan would plus verb 1. Urutan kedua bagian ini nggak penting. Kamu bisa ganti urutannya tanpa mengubah arti kalimat. Tapi perlu diingat, tambahkan koma jika if clause berada di awal kalimat. Jadi kalimat conditional type 2 akan terlihat seperti ini. If I had a lot of money, I would buy a car. Kalau aku punya banyak uang, aku akan membeli mobil. Faktanya, dari kalimat ini, aku nggak punya banyak uang. If I had your phone number, I would call you. Kalau aku punya nomor teleponmu, aku akan menghubungimu. If I were you, I wouldn't accept that job. Kalau aku kamu, aku nggak akan menerima pekerjaan itu. If they were fluent in English, they would look for a job in foreign companies. Kalau mereka mahir berbahasa Inggris, mereka akan mencari pekerjaan di perusahaan asing. Sekarang pertanyaannya, kapan kita menggunakan second conditional atau conditional type 2? Second conditional dipakai untuk menyampaikan keadaan yang hampir mustahil atau kemungkinannya kecil. Seperti contoh-contoh tadi, if I had a lot of money. Mungkin aku punya banyak uang, tapi kenyataannya sebaliknya, aku nggak punya banyak uang. If I had your phone number. If they were fluent in English. If I met Katy Perry. Mungkin aku bisa bertemu Katy Perry, tetapi itu hampir mustahil atau kemungkinannya sangat kecil. Dan untuk keadaan yang hampir mustahil ini disampaikan dengan past simple. Second conditional juga dipakai ketika suatu situasi atau keadaan itu benar-benar tidak mungkin terjadi atau mustahil atau tidak benar. Contoh, if they didn't have children, they would travel more. Faktanya, mereka punya anak, jadi ini keadaannya tidak benar. Atau ketika kita memberikan saran untuk orang lain, kita biasanya bilang, if I were you. Nah, ini juga nggak mungkin. I'm not you, I'm me. Jadi keadaan ini juga nggak mungkin, makanya kita gunakan second conditional. Nah sekarang bagaimana menggunakan second conditional dalam bentuk negatif dan pertanyaan? Dalam bentuk negatif, kita bisa membuat kedua bagian pada kalimat menjadi negatif. Contoh, if he didn't have a job, he wouldn't have any money. Atau salah satu bagian pada kalimat saja yang negatif. If they didn't have children, they would travel more. Jadi dalam bentuk negatif, gunakan didn't pada bagian if clause dan wouldn't pada bagian result clause. Untuk bentuk pertanyaan, kita awali dengan bagian yang ada would. Would you explain the lesson to me if you understood it? Would it be okay if I arrived late to work? Atau what would you do if you had so much money? Nah, sekarang kembali ke lirik tadi.
Yang manakah yang benar? If I was you atau if I were you? Jawabannya adalah dua-duanya benar. Bedanya, if I was you umumnya dipakai dalam bahasa percakapan sehari-hari. Tapi sebenarnya, keduanya, if I was you dan if I were you, sekarang bisa diterima dalam bahasa percakapan sehari-hari. Tapi kalau kamu berada dalam situasi formal, misalnya saat ujian atau academic writing, sebaiknya gunakan if I were you. Sekarang waktunya kuis. Soal pertama, lengkapilah kalimat ini. Aku kasih waktu 5 detik ya. Jawaban yang benar adalah, if I had a car, I would drive to school. Soal kedua, kenyataannya adalah Andi tidak punya cukup waktu. Lalu dia berandai-andai, jika ia punya cukup waktu, ia akan pergi ke bioskop. Buatlah kalimat kondisionalnya. Aku kasih waktu 5 detik ya. Nah, kalimat kondisionalnya adalah, if Andi had enough time, he would go to a cinema. Sekarang aku pengen kamu menjawab pertanyaan ini dengan kata-kata kamu sendiri. Tulis kalimatnya di kolom komentar ya. Sekian English with Ilham kali ini. Ilham Bara pamit, never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar.